Halo Sultan, apa kabarnya? Selamat datang di Orbit Kronik. Semoga selalu sehat dan bahagia. Nih sama Pak Rudiana nih, bahaya nih. Kemarin kan ada sidang terakhir yang ahli Pak Asmi Syahputra namanya. Jadi dia kan apa namanya membedah eh, putusan pengadilan tahun 2016. Nah, di situ ada hal yang luar biasa, Ton. Nih Pak Rudiana nih bisa apa namanya bisa dijerat sebagai pemberi keterangan palsu. Oke. Nah, dari itu kita simak dulu videonya. Nanti apa itu? Eh, ada dua lagi Pak Ahli. Maaf ya, agak kelamaan karena ini memang kita mesti bahas detail gitu sebab saya menyangkut 7 terpidana yang sudah 8 tahun ahli, mohon maklum. Yang pertama adalah saya ingin meluruskan pandangan publik tentang vonis. Di dalam vonis sudah dinyatakan 3 DPO vonis. Di semua vonis di nomor 3, nomor 4 itu semua 3 ditentukan ada 3 DPO. Artinya ini adalah produk pengadilan. Tiba-tiba ada institusi kepolisian yang menyatakan bahwa pengabaian terhadap ini. Sehingga saya banyak mendapat pertanyaan dari publik, ini gimana gitu dan lain sebagainya. Kebetulan ahli ada di sini, saya minta tolong ahli menjelaskan masalah ini. Tentang pengabaian atau tidak diakuinya ada 3 DPO yang sudah nyata-nyata ada dalam vonis. Apakah itu bisa hilang begitu saja atau memang itu kewajiban penyidik harus mencari dan atau apa? Saya minta pandangan ahli. Terima kasih. Untuk ditetapkan DPO itu kan tidak mudah, ada syaratnya. Karena orang menjadi tidak bebas. Terjadilah dalam kriminologi namanya labeling. Ya, orang kalau sudah di labeling itu kadang bisa jadi antisosial. Orang akan menghindari dan segala macam. Maka penetapan DPO itu bukti permulaannya kan sudah cukup. Orang yang diduga sudah cukup. Ini orang yang benar. Waktu bukti permulaan yang sudah cukup, orang juga cukup, berarti polisi sudah menelusuri sekolahnya, rumahnya, kawannya, siapapun, kantornya, dan segala macam. Coba lihat saja waktu di awal, siapa pintu masuk ini? Siapa pelapor pada waktu itu? Apa yang dibunyikan dia? Kalau di dalam BAP itu tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya, benar atau tidak? Seharusnya tidak terjadi error in persona. Tidak terjadi error in alamat. I'm so sorry, saya menemukan dalam BAP itu karena saya punya yang mulia. Di situ dia sudah datang ke rumah, berarti tahu. Saya bisa tunjukkan kalau nanti saya bawa dokumennya yang mulia. Dalam BAP itu dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan. Nanti kita lihat. Coba ditunjukkan aja ahli kalau misal ahli punya. Ya, jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas. Rumah itu berarti ada identitas. Itu keterangan Pak Rudiana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon. Di BAP dengan putusan itu berbeda yang mulia. Ada bawa dokumennya? Saya punya yang mulia. Silakan ditunjukkan. Kita lihat perbedaannya di mana. Ada nomor lagi nih. Nih, oke. Nah, di sini kan nggak kelihatan. Nah, itu kan tadi itu Pak Asmi, dia seorang ahli hukum pidana, dia sedang membedah hasil putusan pengadilan negeri Cirebon, hasil putusan MA tahun 2016 ya. Nah, saya juga punya keputusannya. Nih saya ambil dari situsnya Mahkamah Agung. Ini terkait oke, saya lihat dulu. Nah, ini dia. Jadi ini putusan Mahkamah Agung nomor 3 PB 2017 Cirebon. Nah, di sini memang yang menjadi terdakwanya ada Rivaldi sama Eko ya. Tapi di sini sama
ada keterangan Pak Rudiana. Oke, kita lihat halaman 35. Nah, di sini, nah ini keterangan Pak Rudiana di sini kan, ini Rudiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Nah, yang tadi disorotin sama Pak Asmi adalah ini Ton. Ini nih. Dari sini poin ini. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak dan teman-teman ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi, dan dari hasil interogasi saksi dapatkan bahwa yang melakukan perbuatan sehingga anak saksi dan temannya meninggal dunia tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan ketiga pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Tuh, tidak ada di rumahnya, itu kata Pak Asmi tadi. Nah, itu Ton. Itu kata Pak Asmi tadi. Jadi dia sudah ke rumahnya, itu yang menjadi poinnya. Jadi kalau Pak Rudiana bohong, berarti dia beri keterangan palsu dong. Ayo Pak Rudiana. Aduh, Pak Rudiana, siap-siap saja. Ini udah terbongkar lagi, semakin dikuak semakin terbongkar lagi. Waduh, nggak ngerti deh. Nah, itu saja video saya buat video pendek-pendek aja, ini poin-poinnya aja. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.